Baiklah, sebelum perkenalkan nama saya Rian Vanley Leonardo Sinaga dengan NIM G1S1250337. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait penulisan struktur skeletal, termampatkan dan terurai dari senyawa kimia LSD atau lysergic acid diethylamide. Nah, perlu diketahui bahwa rumus molekul dari LSD ini adalah C20H25 dan H25N3O. Nah, yang dimana MR-nya itu adalah 323,43 gram per mol. Nah, bagi teman-teman yang bertanya dapatnya MR ini dari mana? Itu jawabannya dari data yang kita ambil dari tabel periodik. Nah, kan ini kan merupakan data yang kita ambil dari tabel periodik bahwasanya karbon itu memiliki massa atom relatif atau air itu 12, hidrogen 1, nitrogen 14, dan oksigen 16. Nah, cara untuk mencari MR itu adalah dengan cara menjumlahkan massa atom relatif setiap unsur dan dikalikan dengan jumlah atomnya. Nah, ini kan tadi kan rumus molekul dari LSD. Nah, di sini kan C-nya 20 berarti C20 berarti 20 dikali 12 ditambah hanya 25 dikali 1 ditambah N-nya 3 dikali 14 ditambah O-nya 1 dikali 16. Nah, setelah dijumlahkan nanti hasilnya akan menjadi 323,43 gram per mol. Nah, di sini langsung saja yang pertama saya akan menjelaskan tentang struktur skeletal. Nah, struktur skeletal ini merupakan bentuk yang paling ringkas, yang dimana di sini atom C itu tidak ditulis, H yang menempel pada C juga tidak ditulis. Nah, yang kedua itu adalah struktur termampatkan. Nah, di struktur ini, atom C dan H mulai ditulis dalam bentuk kelompok. Nah, bisa kita lihat di sini. Jadi struktur termampatkan ini biasanya menunjukkan CH3, CH2, CH atau gugus fungsi penting lainnya. Tetapi tidak semua ikatan dan H ditampilkan satu persatu. Kenapa nggak ditampilkan? Karena ini merupakan struktur yang bisa dibilang lebih ringkas daripada struktur terurai. Nah, kalau struktur terurai itu merupakan struktur yang paling lengkap. Nah, di sini semua atom dan ikatan digambar. Nah, kalau kita lihat dan kita amati, di sini terdapat beberapa gugus fungsi. Yang pertama itu adalah gugus fungsi amida atau tersier. Kemudian ada terdapat gugus amina, amina. Kemudian terdapat gugus fungsi indol. Ini baru kemudian terdapat cincin aromatik atau indol dan ergolin. Kemudian yang terakhir ada terdapat gugus fungsi stereocenter atau kiral. Nah, di sini dijelaskan bahwa LSD memiliki kerangka ergolin yang tersusun dari sistem cincin indol yang menyatu dengan cincin siklik lainnya yang mengandung nitrogen. Kemudian, pada posisi C8 dari kerangka ergolin terdapat substitun amida dietilamid. Gugus ini penting untuk aktivitas biologis LSD karena dapat berinteraksi dengan reseptor serotonin. Nah, kemudian itu terdapat dua atom nitrogen basa, satu pada cincin ergolin atau amina tersier, dan satu lagi pada cincin indol, yang dapat mengikuti reaksi asam basa atau ikatan hidrogen. Kemudian, sistem
Aromatik atau indol memberikan kestabilan resonansi dan sifat hidrofobik sehingga LSD dapat menembus sawar darah otak. Lalu yang terakhir, adanya stereocenter pada C8, konfigurasi alami sekitar 8 beta, mempengaruhi interaksi tiga dimensi dengan target biologis. Nah, dari mind map ini dapat disimpulkan bahwa LSD mengandung gugus amida tersier, amina tersier, siklik, indol, sistem aromatik terkonjugasi, dan pusat kiral. Nah, kombinasi gugus-gugus fungsi ini berperan penting terhadap sifat kimia, kestabilan, dan aktivitas farmakologis LSD sebagai agonis reseptor serotonin. Baiklah, teman-teman, mungkin itu saja eh, penjelasan materi dari saya. Jika terdapat kesalahan kata atau penyebutan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih dan selamat malam.